Shalom, jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Mengawali minggu ini, kita akan berdoa memohonkan kesehatan bagi kita semua, kekuatan dan perlindungannya, kesembuhan dan pemulihannya. Mari datang, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan atas segala karyanya dalam kehidupan kita. Datang kepadanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh mulia karya-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Karyamu Tuhan sungguh indah. Demikian Tuhan, rasa kagum kami yang tak terkira setiap kali kami mengingat karyamu atas hidup kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak dan rencana-Mu, tuntunan-Mu, arahan-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan seri pokok-pokok iman. Hari ini Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini merupakan peringatan supaya kita waspada terhadap penyesatan. Ya, dibuka dengan ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sepintas saya memahami ini peringatan buat jemaat. Tetapi kalau kita baca seluruh perikopnya, ini juga peringatan terhadap Bapak, Ibu, Saudara, para pemimpin gereja, para pengajar. Bila kita tidak mengajar pengajaran yang sehat kepada jemaat Tuhan, dan tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan sebagai contoh teladan bagi jemaat Tuhan, kita bisa termasuk sebagai nabi-nabi palsu. Bagaimana membedakan seorang hamba Tuhan itu pengajarannya asli, dia termasuk nabi Tuhan atau nabi palsu? Dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Buah di sini bicara tentang kehidupannya. Apakah dia seorang pelaku firman atau bukan? Atau bahkan dia adalah pembuat kejahatan menurut Tuhan Yesus
yang dinyatakan di ayat 23. Kita rinci satu demi satu. Yang pertama, nabi palsu itu ciri-cirinya dia dalam pelayanannya mengejar keuntungan. Ya, dijelaskan di Yeremia pasal 8 ayat 10, Titus 1 ayat 11, 2 Petrus 2 ayat 3, dan dikatakan di Mika pasal 3 ayat 5, dia hanya baik kepada orang yang menguntungkan. Dia hanya baik kepada jemaat yang menguntungkan, membawa keuntungan bagi dia. Ya, akhirnya terjadi pilih kasih. Dengan jemaat-jemaat yang kaya dan memberi keuntungan kepadanya, dia begitu baik. Sementara jemaat-jemaat yang miskin, yang berkekurangan, dia tidak peduli, dia kurang peduli. Ciri nabi palsu yang kedua, ya, nubuatannya meleset. Ya, kalau sekarang lebih kepada apa yang direncanakan, diprogramkan bagi gereja yang dia pimpin atau bagi jemaat yang dia pimpin meleset. Ulangan pasal 18 ayat 22, ya, nubuatannya tidak digenapi. Lalu yang ketiga, ciri-ciri nabi palsu adalah juga ajaran yang disampaikan, ajaran yang sesat, tidak sesuai firman Tuhan, lebih kepada pemujaan diri, atau pengajaran yang hanya untuk menyenangkan orang, ajaran yang tidak menegur dosa, ajaran yang tidak mengajak untuk jemaat hidup dalam kekudusan. Ulangan pasal 13 ayat 1-3, 2 Petrus 2 ayat 1, Galatia 1 ayat 6-9, dan masih banyak ayat yang mendukung bahwa nabi palsu ya mengajarkan pengajaran yang sesat. Yang terakhir, ada banyak sebetulnya tapi cukup 4 saja. Yang terakhir, motivasinya salah. Misalnya mencari kemuliaan diri sendiri. Jadi bila ada yang mengkritik atau berseberangan, dia akan marah, dia akan tersinggung dan berusaha menghilangkan orang itu. Yohanes 7 ayat 18, Yohanes 3 ayat 30. Inilah ciri-ciri nabi palsu. Jemaat Tuhan diingatkan sekali lagi, dari buahnya lah kita mengenalnya. Buah berarti juga hasil. Bila kita mengikuti nabi palsu, maka kita juga jadinya adalah buah yang palsu. Kita tidak bertumbuh dengan nilai-nilai yang benar, dan akibatnya Tuhan tidak mengenal kita. Nabi Tuhan mengajar nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai ilahi. Nabi palsu mengajar nilai-nilai dirinya. Jadi ini sangat penting supaya di akhir zaman nanti tidak kita juga ditolak. Karena Tuhan tidak mengenal kita, karena nilai-nilai kita berbeda. Betapa kita harus waspada, terlebih saat ini zaman media sosial begitu terbuka luar biasa. Kita bisa mengakses khotbah siapapun, kita bisa mengakses ya pengajaran apapun. Betapa kita mesti lebih berhati-hati. Mengapa di seri doa pagi online saya sampaikan pokok-pokok iman Bapak Ibu? Karena supaya kita kuat dalam pengajaran daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan secara langsung, yaitu pengajaran pokok-pokok iman, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran oleh nabi-nabi palsu. Demikian kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, mengawali minggu ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memperingatkan kepada kami untuk kami hati-hati dalam pengajaran. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus melalui hamba-hamba Tuhan yang murni hatinya, yang mengandalkan Tuhan, yang hidup kudus, yang suci, yang berfokus hanya kepadamu Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk melayani-Mu dan untuk jiwa-jiwa. Tuhan, bimbing kami dalam pengajaran yang sehat. Hari ini kami berdoa secara khusus memohonkan berkat kesehatan bagi seluruh umat Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, beri pertolongan,
Beri jalan keluar untuk setiap pergumulan daripada jemaat-Mu. Biar sepanjang minggu ini kami berkemenangan di dalam Engkau. Karena Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan memulihkan, karena Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan memberi kemenangan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Cancer disembuhkan. Sakit kepala disembuhkan. Yang stroke disembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Secara khusus berdoa untuk Ibu Sartono yang masih dalam perawatan karena jatuh. Tuhan jamah rusuk-rusuknya yang cedera oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus ditahirkan, dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mama dari Ibu Yani juga Tuhan jamah dan pulihkan. Beberapa waktu yang lalu juga mengalami jatuh. Tuhan jamah kepalanya sehingga tidak cedera dan boleh sehat kembali. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang Tuhan sudah pulihkan, terus sempurnakan kesehatan mereka untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah, dalam aktivitas mereka berkarya bagi Engkau. Pada kesempatan ini kami juga bawa dalam doa orang tua kami yang karena lanjut usia membutuhkan penjagaan khusus dari Tuhan. Jaga lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, orang jahat kuasa jahat. Tuhan sertai jaga lindungi orang tua kami. Semuanya Tuhan, jemaat Tuhan yang telah lanjut usia. Pada masa tuanya tetap segar, sehat, berbuah dalam kehidupan yang menjadi contoh teladan bagi kami-kami yang masih muda. Dalam keteladanan iman, dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Kami juga bawa dalam doa anak-anak kami yang usia sekolah, yang minggu-minggu ini menjalani ujian. Tuhan jaga lindungi mereka, beri kesehatan. Setiap kali berangkat sekolah, pulang sekolah, Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari terpapar COVID-19, sakit penyakit virus apapun, jauhkan Tuhan. Tangan Tuhan melindungi, menyertai. Bahkan dari pergaulan yang jahat, Tuhan menjaga melindungi anak-anak kami. Masa depannya indah di dalam Engkau rancangkan yang terbaik. Demikian Tuhan, doa-doa kami. Mohon pimpinan tuntunan, mohon kesembuhan, kekuatan, pertolongan, dan penyertaan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.